Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah ada sukacita pada pagi hari ini? Amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, izin bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian masih ada yang merasa takut? Mungkin boleh angkat tangannya. Boleh takut atas segalanya, apapun. Apakah masih ada yang takut? Wah, luar biasa ini. Kayaknya habis ini saya cepat pulang deh. Ada kekhawatiran mungkin Bapak Ibu tentang kehidupan untuk anak-anak, terus mungkin biaya-biaya dan segala macam. Bahkan mungkin akhir-akhir ini banyak berita-berita ya di luar-luar itu yang membuat kita khawatir. Ada mungkin Bapak Ibu? Ada ya? Kalau nggak ada, saya pulang gitu. Nah, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita mari bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bahwasanya seringkali ketakutan dan kekhawatiran itu menghambat dalam kita melangkah, mengambil keputusan. Contoh saja yang akhir-akhir ini, mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak-anak bingung anaknya mau disekolahin di mana, ya kan? Cari yang terbaik, cari yang nanti anakku pokoknya harus kayak gini, bisa kayak gini, dan segala macam sesuai speknya Indonesia. Ya kan, kalau seringkali kita melamar kerja itu speknya kita itu harus banyak ya. Bisa ini, bisa itu, bisa segala macam supaya bisa nantinya menjadi berguna dan bisa keterima dalam pekerjaan. Namun seringkali hal itu bikin kita malah takut, bahkan seringkali mendahulukan keinginannya, kekhawatirannya sebelum tanya Tuhan. Mas pokoknya aku pengen di sini anakku, ya kan? Atau mungkin keputusan kita sendiri, pokoknya aku pengen ke sana. Seperti halnya yang kita digambarkan saat Abraham dan Lot, ya kan? Yang luar biasanya Abraham memberikan kesempatan Lot untuk memilih. Padahal dia punya hak untuk memilih duluan, Abraham itu. Tapi dia kasih kesempatannya di Lot. Dan Lot memilih pakai pikirannya sendiri tanpa tanya Tuhan seperti Abraham. Sehingga langkahnya banyak mengalami kendala. Mari Bapak Ibu, slide pertama, Mas Daniel, tolong dibantu. Pagi hari ini kita mau belajar. Seringkali kalau kita sulit melangkah, mari kita pagi hari ini sama-sama belajar mulai dari 0 ke 1. Kenapa kok begitu? Karena kadangkala orang-orang itu pengennya dari 0 langsung ke 10, ke 100, ya, mengalah-ngalahi orang-orang yang profesional. Pokoknya aku harus langsung ke sana. Pada akhirnya karena angan-angannya terlalu tinggi dan kadangkala tidak melibatkan Tuhan, mereka itu terhambat. Begitu Bapak Ibu. Karena terlalu banyak speknya, tidak realistis, ya kan? Sehingga malah terhambat, tidak jadi melangkah, tetap stuck di 0. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau belajar melangkah ke angka 1 dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di next berikutnya slide-nya. Untuk slide yang pertama, penghambat-penghambat dalam melangkah. Yang pertama itu penundaan, Pak. Kita mau belajar di 1 Samuel 17. Ini kisahnya tentang peperangan orang Filistin dan orang Israel, ya kan? Di sini yang dipertemukan adalah Goliat dan Daud. Penghambat pertama adalah sebelum Daud itu muncul, mari kita sama-sama membaca di 1 Samuel 17 ayat 16. Di sini saya akan bacakan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke
depan 40 hari lamanya. Nah, di sini saya mau sampaikan dalam peperangan itu ternyata orang Filistin itu menunggu lawannya itu sangat lama. Nah, dari pihak Israel ini, dari seharusnya yang dijadikan bangsa pilihan, mereka ketakutan, mereka tidak punya jagoan yang maju untuk melawan si Goliat ini. Mereka ketakutan, mereka tidak berani melangkah karena tidak punya senjatanya, tidak punya andalannya. Mereka khawatir dulu, mereka takut dulu dihadapkan dengan masalah yang begitu gede. Bagi mereka Goliat ini sangat besar dan taruhannya itu bukan cuma satu orang per orang gitu ya. Taruhannya itu antara bangsa dan bangsa ditentukan 2 orang. Andaikan memang kalau bertarung ya secara bangsa dan bangsa langsung pasti Israel menang. Tapi orang Filistin pintar dalam kisah ini. Dia pilih satu persatu, satu lawan satu. Sehingga di sana Filistin memiliki raksasa. Dalam speknya itu Goliat, kalau dilihat di ayat-ayat sebelumnya ya, Goliat itu luar biasa. Orangnya tingginya tuh di atas rata-rata, gede banget. Belum lagi pakai segala pelindung yang sangat kuat. Pasti tidak ada yang berani melawan. Begitulah. Itu yang menjadi awal penghambat dari orang-orang Israel ini untuk melangkah. Demikian juga dengan kita. Seringkali sebelum kita melangkah itu kita sudah berpikir bahwasanya, aduh masalah ini, bisa nggak ya aku nyelesain? Bisa nggak aku terus langsung sesuai apa yang aku inginkan? Dan seringkali kebablasan, yaitu tadi harusnya melangkah 0 ke 1, tapi melangkahnya langsung ke 10. Pengennya yang instan, pengennya yang ini. Padahal semuanya pasti butuh proses, ya kan? Sehingga penghambat dalam melangkah pertama adalah penundaan. Mereka menunda karena tidak ada jagoan, tidak ada yang diandalkan. Padahal mereka punya Tuhan. Demikian juga kita itu punya Tuhan, Bapak Ibu, ya kan? Yang selalu ada di setiap detik kita. Hanya karena kita seringkali mempunyai spek yang di atas rata-rata, bahkan tidak sesuai kemampuan kita lupa kita punya Tuhan. Akhirnya tunda aja lah, nggak mungkin lah saya ke sana, nggak mungkin lah saya bisa mencapai itu, nggak mungkin lah anakku nanti bisa nyampe di sekolah itu. Padahal kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal dengan sangat luar biasa. Untuk next berikutnya, di penghambat dalam melangkah kita yang kedua adalah anggapan keluarga atau orang terdekat ya. Nah, di hambatan orang-orang terdekat ini biasanya membuat kita down duluan sebelum berperang. Kita belajar di 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Dari ayat ini saya mengetik satu keadaan di mana kakaknya Daud ini meremehkan si Daud, ya kan? Kamu ini bisa apa? Kamu tidak bisa apa-apa, ya kan? Kamu itu cuma mampu jaga domba itu 3 ekor. Nggak mungkin kamu jadi pasukan. Barisan terbelakang pun nggak mungkin, gitu ya. Terus ada lagi intimidasinya dalam artian, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ini ada takarannya. Pemberani yang dimaksud dari Eliab adalah dia cuma berani di saat menjaga domba 3 ekor itu tadi. Dia berani cuma di situ. Gak mungkin dia berani berperang gitu. Terus yang kedua,
dia dianggap sebagai anak kecil, anak yang nggak mampu, sehingga seolah-olah dianggap kamu itu kesini cuman pengen tahu keadaannya itu loh, pengen tahu perang itu kayak gimana ya kan, ini ketemu apa dan siapa gitu aja, hanya pengen tahu, dan itu dianggap satu sifat yang jahat. Nah seringkali Bapak Ibu kita seperti mendapatkan intimidasi. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki angan-angan pengen beli rumah atau pengen punya hal yang memang Bapak Ibu butuhkan, terus konsultasi atau mungkin cerita ke keluarga. Nah tanpa tanya Tuhan dulu, Bapak Ibu asal cerita aja. Akhirnya kan banyak toh keadaan-keadaan orang di sekeliling kita yang janganlah, nanti kamu misal contoh cicilanmu bisa tak mampu tak, ya kan? Atau keadaannya kamu bisa tak melakukan itu, kamu lu cuman contoh di saya ya, kamu lu cuman tukang sayur, bisa tak kamu jadi bos misalkan, bisa tak kamu mimpin karyamu, kamu itu lu cuma bisanya pegang terong sama wortel, ya kan? Kamu cuma bisanya ditanyai jangan sayur asem itu ingredientnya apa aja kamu bisa jawab, tapi kalau untuk susunan organisasi kamu mana bisa. Sedikit kesaksian, seringkali orang-orang terdekat kita membuat kita jatuh. Dan secara pribadi saya sering mengalami itu Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwasanya saya hanya secuil yang di bawah derajat mereka yang di sekeliling saya. Mana bisa Denny, mana bisa Denny itu pelayanan di sana, mana bisa, duit aja tidak punya, latar belakang sekolah tinggi juga tidak ada, ya kan? Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika saya berani untuk mengambil langkah saya bukan terus saya berjuang mencapai yang titik tertinggi dengan keuangan dan segala macam atau kepandaian. Enggak Bapak Ibu, saya cuma jawabannya gini, Kak Denny, Pak Denny, bisa nggak bantu pelayanan di tempat saya? Semisal ada teman-teman dulu, saya cuma nggak nunggu sekolah atau nggak nunggu cari keadaan yang lebih baik, cuma jawabannya saya apa? Ya saya mau. Tantangannya nggak tahu, tapi saya mau mengandalkan terus Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saya bersyukur sampai detik ini Tuhan selalu memberikan saya kesempatan. Kenapa? Itu adalah keinginan saya, doa saya, dan itu hubungan intim saya dengan Tuhan. Saya ingin bisa melayani meskipun saya tidak punya apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk yang ketiga, penghambat dalam melangkah, dianggap belum layak. Ini beda tipis dengan anggapan keluarga, tapi ini datangnya seringkali dari hati kita, ya kan? Dari pikiran kita. Mari kita sama-sama belajar di 1 Samuel 17 ayat ke-33. Nah, dalam kisahnya adalah Saul ini saat itu masih posisinya raja ya. Nah, dia itu bingung, loh kamu itu masih kecil, masih kemerah-merahan ya. Ini di sini dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini bukan lagi anggapan dari keluarga, tapi sebuah realita Bapak Ibu. Ya kan? Realitanya apa? Di sini difirmankan adalah gambaran dari Daud. Itu realitanya memang dia masih muda, masih kecil. Bahkan di dalam satu kisahnya itu dia pakai baju perang pun dia tidak bisa karena badannya kecil, terlalu berat buat dia. Itu dalam kisahnya. Dan yang dilihat dari dunia ini secara logika tanpa pakai arahan Tuhan, pasti kita lihatnya, kamu tidak mampu lah, nggak mungkin lah kamu. Misal contoh, ngambil rumah atau kendaraan, gajimu cuma 1 juta loh, mana bisa lah. Itu kan realita ya Bapak Ibu ya.
Kita punyanya cuma segitu per bulan, gitu kan? 1 juta misalnya. Nggak mungkin lah. Itu sudah realita, ini sudah punya bahasa Spanyolnya itu erek-erekan ya. Erek-erekan garis besar itu kita itu nggak mungkin. Tapi mari Bapak Ibu, memang ini adalah hambatan, tapi kita harus percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu buka jalan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Nah, inilah hambatan secara realita dianggap belum layak memang. Dan ini biasanya membuat kita kecil hati untuk melangkah. Kita kecil hati, oh iya ya, gajiku cuma 1 juta, mana bisa beli, mana bisa aku punya, mana bisa aku nyekolahkan anak di tempat yang terbaik, mana bisa, gitu. Lalu untuk yang berikutnya, di next berikutnya, penghambat dalam melangkah. Yang keempat adalah intimidasi. Dan ini yang agak berat dan seringkali itu nggak cuman kita down, tapi kita emosi, kita marah dengan keadaan. Ini di 1 Samuel 17 ayat ke 42 dan 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demikian para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini paling parah dan ini seringkali banyak orang dihadapkan dengan hal-hal yang ini. Kita dilihat, lalu udah tahu speknya kita dihina lagi, ya kan, kita direndahkan. Akhirnya apa? Saat kita dengar, meskipun walaupun itu secara langsung atau rasan-rasan ya, bahasa Inggrisnya itu rasan-rasan, ya kan, dirasani orang atau apa, itu akan membuat kita down. Alah, itu Mas Denny mana bisa, misalkan ini kita terdengar dari jauh ya, tidak langsung, mana bisa Mas Denny? Mas Denny itu apa? Mukanya jelek juga, ya kan? Bajunya juga itu aja, kerjanya cuma penjual saham dan segala macam, ya kan? Seringkali kita merasa down, bahkan kalau dengar dari orang lain ya, sebagai jembatannya, wah semakin ditambah bumbu, ada masako, micin dan segala macam ya, jadi semakin telinga kita itu panas gitu. Kita emosi banget dengan kondisi ini, dihina sampai dikutuki, tidak mungkin, tidak mampu. Bahkan mungkin kalau saya sedikit berimajinasi ya, menggambarkan ejekan dari Goliat ke Daud itu, aduh, zaman dulu pasti diejek luar biasa, ditertawakan bahkan dengan banyak orang, sampai bahkan mungkin Israel pun kena dampaknya. Kadang keluarga kita juga kena dampaknya. Mana mungkin lucu itu guyonan, nggak mungkin kamu bisa mencapai titik itu, dan itu yang membuat kita down. Namun begini Bapak Ibu, dari setiap penghambat-penghambat dalam langkah kita, jangan sampai kita itu lupa kita itu punya Tuhan. Gitu loh. Tidak apa-apa, ajukan saja spek apa yang diminta sama Bapak Ibu. Sekali waktu saya pernah di masa remaja saya tahu saat itu saya anak muda yang tidak bisa apa-apa, baru lulus SMA, tidak sekolah kuliah, ya kan. Bapak saya cuma penjual burung. Saat itu saya menerima dalam kondisi suatu keadaan ya, saya mengikuti perkumpulan anak-anak muda se-Indonesia. Saya ditanya, Denny dari gereja mana? Ya kan? Dan gereja itu di antara mereka, gereja saya itu paling kecil, ya kan? Terus mereka bilang gini, kok aku nggak tahu ya gerejanya di mana? Padahal itu kalau diurut itu alamatnya ada dan masih dalam satu komunitas mereka. Dan yang kedua adalah, Pak
Pak Denny anak gembala dari gereja mana? Saya bilang, Bapak saya bukan gembala, Bapak saya cuma penjual burung. Awalnya mereka suka dengan saya saat itu, karena saya mau pelayanan di sini dan bisa semuanya. Tapi setelah tahu spek saya seperti itu, beberapa dari mereka bahkan hampir semua itu atret, Bapak, mundur, menghindari saya. Begitu. Dari situ saya memang secara anak muda saya jengkel, tapi saya ambil keputusan, Tuhan, hari ini saya marah, saya jengkel, dan saya ingin pulang. Tapi Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi, dan izinkan saya untuk mengajukan spek doa. Saat itu saya berdoa sama Tuhan, saya ingin kedepannya saya mau memperkenalkan nama gereja saya kemanapun saya pelayanan. Meskipun itu tidak mungkin, tapi saya percaya Tuhan pasti pakai saya. Yang kedua, Tuhan, saat ini saya boleh direndahkan karena saya bukan anaknya gembala ataupun orang kaya, tapi saya mau suatu saat nanti saya boleh pelayan kemanapun untuk memperkenalkan Bapak saya hanya penjual burung. Dan di tahun-tahun yang saya pikir itu mustahil, Bapak, itu terwujud hanya karena saya sekali waktu diajak pelayanan, jawabannya tanpa pertimbangan, ayo Mas, kapan? Saya mau. Ayo Mbak, saya kapan? Saya mau. Main drum saat itu saya belum jago, belum bisa, tapi saya mau dulu, saya jalan. Ada saksinya, Mas Ju itu leader saya dari satu komunitas anak-anak muda saat itu. Bahkan saya diajak sama Mas Jo itu dari Kenjeran sampai Darmo Permai Selatan untuk hanya membawa kasur di tengah malam untuk mempersiapkan satu event di satu komunitas kita. Tidak ada yang mau, capek. Mas Jo tanya, mau tak? Padahal besok saya kerja. Saya bilang, iya saya mau. Tengah malam saya membawa. Ada saksinya di belakang. Langsung. Dari awal itu akhirnya Tuhan lihat jalannya. Nah, mari kita terus melangkah. Cara untuk mengawali langkah ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempercayai kuasa Tuhan, meskipun itu mustahil bagi manusia. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya merasa saya pasti mustahil. Karena apa? Satu komunitas saat itu mayoritas anak gembala, dan saya bukan anak siapa-siapa. Bahkan saya saat masuk di komunitas itu, gembala sidang saya dan jemaat tidak ada yang tahu saya ada di situ. Tidak ada yang tahu. Saya hanya dipilih dan jawabannya saya adalah, ya saya mau. Tuhan yang tahu. Dan dari garis itu, kita mari bersama-sama belajar di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ini keadaan Daud ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya yakin saat itu Saul masih bimbang, meskipun dia memberkati keberangkatannya Daud untuk berperang. Bimbang, iso hari engko pas mati hari engko pasan. Ya kan? Pas ketemu mati, pasti semua orang pasti punya pikiran gitu. Tapi luar biasanya dari pribadi Daud itu, saya mau belajar. Pembandingnya bukan hanya tentang hal yang imajinasi, ya kan? Tapi pembandingnya adalah hal yang kenyataan. Mungkin banyak orang nggak tahu Daud itu sudah membunuh berapa singa dan berapa beruang untuk menjaga 3 ekor domba saja. Yang diremehkan orang kan 3 dombanya, tapi mereka nggak pernah tahu tuh 3 domba ini bisa bertahan, ya kan? Dari singa, dari beruang, bahkan mungkin ular saat itu di padang rumput. Ya kan? Daud menjaga dengan setia di sana dan Tuhan menyertai. Semua yang dihadapi Daud dikalahkan. Gak ada yang orang tahu. Seperti apa yang saya
Saya saat itu diberkati sama Tuhan. Tidak ada orang yang tahu. Saya bisa sampai akhirnya melayani. Bahkan mungkin sebenarnya saya ingin menunjukkan foto, tapi Tuhan ngomong, nggak perlu. Kamu nggak perlu buktikan apapun. Karena yang nyuruh kamu itu aku. Kamu tetap harus ada. Jadi banyak sekali keadaan yang membuat saya itu akhirnya bisa melangkah dari 0 ke 1, bahkan sampai sekarang saya tidak tahu langkah saya sudah berapa di bawah Tuhan. Begitu. Untuk cara yang kedua, cara untuk mengawali langkah yang kedua adalah pola pikir anak Allah. Kita belajar di 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bapak Ibu, dari kisah ini, dengan masalah yang dihadapi Daud, orang segitu gede, ya kan, Goliat. Kalau secara manusia, Bapak Ibu, logika ya, secara manusia, di situ kan cuma 5 batu. Kalau misalkan saya mau izin bertanya kepada Pak Agus, Pak Agus, kalau kita bertemu dengan Goliat, Pak Agus mau bawa 5 batu saja atau mau lebih, Pak? Gede loh Pak itu. Kira-kira berapa Pak? Berapa batu Pak untuk melumpuhkan Daud Pak? Goliat? 10. Pak Kris mau izin Pak, berapa batu kira-kira Pak? Kalau Pak Kris yang mau menghadapi, kan agak gedean dikit Pak Kris. Berapa batu Pak kira-kira Pak? Secara manusia aja. 1 truk ya? langsung diuruk sekalian sama Pak Kris. Goliatnya langsung diuruk sekalian ya. Begitu ya. Secara manusia kita memperinci 5 batu. Konyol banget untuk menghadapi sebuah perisai saja tidak mampu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai persisnya cuma gini doang si Goliat. Ya kan? Secara manusia nggak akan mungkin cuma 5 batu. Gitu. Demikian juga kita. Terkadang kita maju, wes pokoknya aku sudah nyiapin ini buat anakku. Ini pastilah ini bisa masuk nanti sekolahnya. Wah sudah tengah malam, ya kan? Wes ini nunggu keputusannya dari sekolah dan segala macam. Bahkan mungkin saat bekerja, memilih pekerjaan untuk anak-anak muda, bisa lah CV ku ini kan aku ST apalah, S1, S2, S3, pasti masuk ini di kantor. Atau aku pasti bisa lah itu ngerjain segala macam bisa. Tapi Bapak Ibu, kita lupa senjata kita yang paling ampuh. Seringkali kita lupa mengandalkan Tuhan. Saya dulu seringkali, makulah aku bisa kok. Ini udah tak siapin. Berangkat. Lupa kalau belum berdoa. Lo gitu loh beneran Bapak Ibu terjadi. Ada aja yang sedikit gagal dan segala macam. Tapi puji Tuhannya, Tuhan selalu ingatkan saya, walaupun sudah separuh jalan apapun yang saya kerjakan saat dulu bekerja dan berkeluarga apapun, saya terus Roh Kudus ini membuat saya peka. Saya di tengah, Tuhan, saya minta ampun, saya tadi belum berdoa. Saya berhenti meskipun saya pakai sepeda motor. Saya berusaha masuk di manapun keadaan supaya saya bisa sedikit berkonsentrasi untuk berdoa. Saya selalu sepakat dan saya bersyukur itu membuat saya kuat di jalan dengan sangat luar biasa dan sampai sekarang. Nah, untuk cara yang kedua tadi Bapak Ibu, kita bayangkan cuma 5 batu, ternyata yang dipakai 1 pukulan saja. Menurut logika Bapak Ibu, anak yang masih kecil melempar dengan jarak mungkin itu agak jauh, dari lemparannya sampai ke Goliat, kira-kira kena angin nggak batunya dan melambat? Pasti melambat. Nyampe Goliat paling mau tutik gitu aja. Tapi luar biasanya Daud.
dia mengandalkan Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya batu yang dipegang Daud ini penuh kuasa. Dan yang lempar saat itu bukan cuma Daud, tapi sepenuhnya kuasa Tuhan. Karena apa? Daud sepenuhnya mengandalkan Tuhan secara sepenuhnya. Sehingga batu ini yang dilempar oleh anak muda ini tadi, yang pasti itu batunya juga berat, pasti akan melambat. Kenapa kok bisa sampai pas? Satu pukulan dan langsung jatuh. Itulah Tuhan luar biasa ketika kita mau mengandalkan sepenuhnya. Dan itu akan terjadi kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus andalkan Tuhan. Lalu untuk cara yang berikutnya, yang ketiga, mendahulukan kehendak Tuhan. Nah ini di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia memperjelaskan kepada Goliat bahwasanya yang kamu tantang ini umatnya Tuhan. Kamu jangan seenaknya. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Meskipun kamu hina, meskipun kamu cerca, kamu injak, tapi saya anak Tuhan. Saya pasti menang. Itu yang mau disampaikan kepada Goliat oleh Daud. Daud benar-benar 100% tidak ada bimbang. Dia melangkah terus, ya kan? Meskipun dia secara manusia pasti ada sedikit takut, tapi dia tahu kalau saya melangkah, Tuhan pasti menyertai. Dia mendahulukan Tuhan dari segalanya. Makanya kenapa saya sangat suka sekali dengan Daud. Bahkan ya mungkin dalam kehidupannya dia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu senang. Senangnya apa? Karena dia selalu sadar akan Tuhan. Bahkan saat dia berdosa, dia langsung minta ampun sama Tuhan. Dia berani mengaku, dia berani terbuka. Dan sedikit yang mau saya sampaikan sedikit sebelum kita menutup dalam satu kesimpulannya oleh jika di 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab dia di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan yang bertarung untuk kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan sedikit sharing, saya selalu diingatkan Tuhan, saya itu pernah menjadi produk gagal. Kalau boleh saya sampaikan, kenapa produk gagal? Yaitu saat dulu saya merasakan hinaan, dianggap sebelah mata, saya melangkah tanpa ada pimpinan Tuhan. Saya terabas semuanya, saya mencari jati diri, sehingga saya mengalami banyak sekali keadaan yang kurang baik. Nah itu efeknya banyak sekali Bapak Ibu. Di orang tua saya malu, gereja saya juga tahu. Pada akhirnya mereka selalu meremehkan keadaan saya. Gak mungkin deh. Bahkan saat saya tiba-tiba jadi sales marketing, bahkan sampai diliput di Jawa Pos, bisa syuting di TV, bahkan sampai punya bonus gede, bapak saya malah tanyanya, kamu dapat duit dari mana? Loh saya kerja. Gak mungkin. Masih bilang gak mungkin loh. Padahal saat itu bonus dari kerjaan saya. Dari situ saya benar-benar punya kepahitan. Tapi saat itu saya sadar Tuhan ada di pihak saya.
Bahkan sampai beriring waktu, ini sedikit kesaksian, sampai sekarang pun Tuhan pakai saya dengan sangat luar biasa. Saya berdiri di sini pun orang-orang terdekat saya nggak ada yang tahu kecuali istri saya. Saya pelayanan di kota-kota, saya sharing, tapi mereka bukan cuma nggak tahu, nggak mau tahu. Karena apa yang menjadi spek mereka adalah orang yang sudah lulus sekolah, dia sarjana, itu pasti disambut dengan beribu banyak salaman, ucapan. Tapi saya pulang dari pelayanan manapun, mereka nggak ada yang ingin tahu. Itu benar-benar menjadi duri dalam hati saya. Tuhan, sempat saya ngomong sama Tuhan dan saya langsung di kantor sama Tuhan. Tuhan, aku tak berhenti ya. Percuma aku pelayanan kemana-mana. Keluarga saya nggak mau peduli. Orang-orang sekeliling saya yang saya sayangi, yang selalu saya bawa doa, bahkan tempat saya yang saya saat itu berdoa di masa mudanya, Tuhan saya mau memperkenalkan tempat ini kemanapun saya pelayanan, mereka nggak peduli, mereka nggak ngurusin, nggak peduli lah. Saya kesaksian pun mereka tinggal ngobrol sendiri, tidak ada yang nyalamin satupun untuk pelayanan, nggak ada. Tapi saya bersyukur, satu-satunya orang yang membuat saya kuat dan saya terus berjalan, Tuhan kirim istri saya yang luar biasa. Memang dia itu tidak sempurna ya Bapak Ibu, istri saya itu. Tapi seringkali kita berdebat dan saya bersyukur saya selalu berdebat begini. Ketika saya sambat, dia selalu ngedem-ngedemi. Nanti kalau kita udah adem-adem, dia gantian yang sambat, biasa kan. Tapi saya bersyukur ketika saya mengeluh, Tuhan kok nggak nolong saya ya, kok saya diginikan begini. Istilah Pak, kamu masih perlu lah pengakuan dari orang-orang, masih perlu lah. Dia sekali waktu saat saya menangis, saat saya down, dia nunjukkan foto-foto di mana saya habis pelayanan di sini. Dan saya pelayanan nggak nyongkok Bapak Ibu. Nggak, ayolah pakai naku lah, tolonglah pakai naku, piro aku tak pelayanan di situ lah. Nggak pernah saya. Mereka tiba-tiba, Pak Denny bisa bawa? Oh bisa, berangkat. Duitnya dari mana nggak tahu. Bahkan saya selalu tidak membayar dalam setiap pelayanan saya kemanapun. Mereka yang ngurus. Akhirnya dari situ saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Biarlah semuanya ini menjadi duri dalam daging saya, untuk saya terus sadar dalam setiap langkah saya percaya semua yang membuat saya berhasil adalah Tuhan, bukan dari orang-orang sekeliling saya. Dari situlah saya terus menerima anugerah, bahkan bersyukur ini di tahun kedua saya akan pelayanan kembali ke Jakarta. Jadi mungkin minggu depan saya mau izin kita tampil main drum dulu, karena saya ada pelayanan 1 minggu di Jakarta, dan itu semuanya di cover oleh satu organisasi yang membawa saya. Kalau bukan Tuhan, kok Jakarta, Sidoarjo mungkin saya tidak mungkin pernah pelayanan di sana. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa bantu pelayanan di sini. Dan sedikit negosiasi saat awal saya, puji Tuhan, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk pelayanan di sini. Kak Ju cuma lihat saya sekali waktu pelayanan di satu tempat. Weh, main drum rek, sekali-sekali kok main di gereja bu. Sedikit saya saat itu underestimate, saya pesimis. Wah kalau di gerejanya Kak Ju saya jadi jemaat aja lah. Saya kurang jago main drumnya Kak Ju maju. Apalagi kalau lihat videonya Mas Ju yang luar biasa gitu ya, main bersama kawan-kawannya gitu. Saya minder Mas. Tapi Kak Ju bilang, saya sedang pelayanan di gereja ini, coba kamu kalau mau boleh kapan-kapan tadi. Itu masuk pergumulan. Sempat awal itu saya sakit juga, mau datang ke sini sakit. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong,
masih mikir terus Pak, masih mau mikir terus untuk pelayanan Bapak, masih mau mikir terus, begitu kan terus lihat saya, ya Tuhan, ya saya mau. Pada akhirnya Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menyertai langkah saya, dan saya sampai sekarang tidak pernah mengambil langkah 1000. Setiap langkah saya mau terus tanya Tuhan, terus tanya Tuhan, karena tidak ada yang bisa saya bandingkan untuk kuasanya Tuhan buat saya. Itu dari saya pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama menyadari, andalkan Tuhan. Apapun spek Bapak yang Bapak mau ajukan, silahkan ajukan. Pasti nyampe ke Tuhan, pasti. Tapi kembali lagi, kita harus sadar, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya otoritas, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Jangan pernah patah semangat, terus melangkah step by step, ya, langkah demi langkah, terus andalkan Tuhan. Gambarannya dari Bapak Abraham juga sama. Meskipun dia sudah kaya, tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan sama-sama bijikan untuk menutup firman pada pagi hari ini. Tuhan selalu menolong kita dalam setiap keadaan Bapak Ibu. Tuhan selalu memegang kita. Meskipun seringkali kita melepaskan pegangan itu hanya karena apa? Oh, saya sudah punya pegangan, saya punya kekayaan, saya punya pegangan ini, pegangan orang pusat mungkin ya kan, dekengan pusat kalau gambarannya. Tapi Bapak Ibu, mari kita sadari, sekuat apapun kita tetap butuh Tuhan. Bahkan Daud pun di saat dia sudah jadi raja, dia lebih memilih menyibukkan setiap harinya untuk memuji Tuhan. Di dalam misbah Tuhan, dia terus memuji. Lawan ini dia terus mengandalkan Tuhan dan segala macam. Bahkan saat dia mau membunuh suaminya Abigail, karena kepekaannya dia tidak jadi bunuh orang. Karena kepekaan Daud kepada Tuhan, dia tidak salah langkah. Mari terus kita andalkan Tuhan untuk selalu percaya Tuhan selalu akan menolong kehidupan kita. Haleluya. Kita sama-sama pujikan. Selalu menolong dan menjaga kita semua. Tuhan selalu menyertai sangat luar biasa. Haleluya Tuhan. Kita akan pujikan mulai dari awal. Selalu menyertai di setiap musim kita. Mari kita sama-sama yakin, kita pasangkan hati kita, kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, aku percaya Kau akan menyertai hidupku tuh. Meskipun banyak di pikiranku yang menghambat, banyak sekali yang membuat aku down, membuat aku pesimis, banyak membuat aku menangis, aku
habis kami harus capek